Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia berbeda dari tahun sebelumnya. Selain terbatasnya tamu undangan yang hadir, sejumlah protokol upacara dijadikan lebih sederhana tetapi hikmat. Upacara Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia tahun ini nampak berbeda. Upacara digelar tidak ramai dan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Di tengah pandemi COVID-19, Hari Besar Bangsa Indonesia diadakan secara terbatas dan secara virtual. Dalam upacara pengibaran bendera, hanya sejumlah pejabat negara yang hadir, mulai dari Ketua MPR, DPR, DPD, Panglima TNI hingga Kapolri. Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara hadir dengan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu wakilnya Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu Indonesia. Bahkan petugas pengibaran dan penurunan bendera juga berbeda. Jika biasanya dalam pasukan 17, 8, dan 45, kini hanya ada 6 orang dan mereka merupakan anggota Paskibraka tahun 2019 lalu. Jika biasanya ada penyerahan bendera dengan presiden, tahun ini bendera merah putih langsung dikibarkan oleh Paskibraka. Pasukan upacara pun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Namun tahun ini, terdapat sejumlah pasukan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah ikut berbaris mengikuti pengibaran dan penurunan bendera. Jika biasanya ada pertunjukan saat upacara, kini hanya pertunjukan seni secara virtual yang kali ini dibawakan Gita Bahana Nusantara. Pihak Istana Kepresidenan mengundang para pejabat dan masyarakat dengan cara virtual. 16 room untuk undangan virtual yakni room khusus, serta room 1 hingga room 3 untuk VVIP, dan room 4 hingga room 15 untuk masyarakat. Selain itu, sebanyak 17.845 peserta dari kalangan masyarakat mendapat kesempatan mengikuti upacara melalui virtual. Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti upacara virtual perayaan kemerdekaan 17 Agustus melalui video conference di kantornya. Dalam upacara virtual itu, Mahfud MD tampil menggunakan pakaian khas Madura, baju sakera. Dengan menggunakan baju sakera atau pakaian adat Madura, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengikuti upacara perayaan Hari Kemerdekaan secara virtual di kantor Kemenko Polhukam. Mahfud mengatakan baju sakera memiliki makna khusus, di mana baju dan celana hitam melambangkan sikap gagah dan pantang menyerah. Upacara secara virtual ini ia lakukan bersama jajaran staf khusus Menko Polhukam dan dengan menerapkan protokol COVID-19. Keberagaman itu ditandai oleh keberbedaan kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan sebagainya. Nah, hari ini negara kita itu yang secara fisik bisa ditunjukkan antara lain kebersatuan itu dalam busana-busana daerah. Nah, oleh sebab itu sekarang alhamdulillah saya bisa ikut dengan daerah saya dari Madura, dan orang Madura bangga semua Indonesia merdeka. Ternyata ini sangat meriah dalam suasana pandemi COVID gitu. Saya lihat di berbagai media justru sangat meriah melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan secara virtual. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Marilah kita semua meneruskan perjuangan pendahulu kita, kobarkan semangat merah putih di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dan marilah kita terus bekerja lebih keras lagi untuk membawa Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur, lebih damai.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka, Indonesia maju. Bendera merah putih juga berkibar di pelosok Papua. Satgas Yonif 413 Kostrad gelar upacara pengibaran bendera di Kampung Kibai, Kabupaten Kerom, Papua. Sementara warga lanjut usia di Ciamis, Jawa Barat melaksanakan upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia dengan protokol kesehatan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Kampung Kibai, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom, Papua. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Kepala Kampung Kibai, Carlos Isumungkir. Kegiatan yang diselenggarakan di pelosok Papua semata-mata untuk menumbuhkan cinta tanah air masyarakat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai upacara, rangkaian kegiatan yang digelar Satgas Yonif 413 Brimono dilanjutkan dengan menggelar pengobatan gratis, pembagian sembako, dan perlombaan anak-anak. Puluhan warga lanjut usia di Ciamis, Jawa Barat melaksanakan upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh hikmat di Desa Sukaraja, Ciamis, Jawa Barat. Upacara bendera dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan. Rombongan warga lanjut usia dengan cekatan mencuci tangannya. Ini dilakukan sebagai persiapan mengikuti upacara pengibaran bendera memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara 17 Agustus sengaja dilakukan oleh kaum lansia di Desa Sukaraja, Ciamis, Jawa Barat. Menariknya, para peserta upacara adalah warga lanjut usia yang gunakan seragam SD dan SMP lengkap dengan masker. Tak hanya peserta upacara, penggerek, bahkan pengibar bendera juga merupakan warga yang sudah lanjut usianya. Bersama dan dalam tempo yang sesingkat. Termasuk pembaca teks proklamasi. Tentu hal ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan akan tanah air Indonesia. Sebagaimana disampaikan Enoh Yohaneah, nenek berusia 73 tahun yang berperan sebagai pengibar bendera. Memperingati 7 hari kemerdekaan. Ulang tahun kemerdekaan yang keberapa sekarang? 75. Ibu kan udah tua nih, udah sepuh. Masih kuat tadi upacara? Alhamdulillah. Belajarnya berapa hari ini, Bu? 3 hari. Baru pertama kali? Baru. Ikut upacara kayak gini? Baru. Dari pengibar bendera? Ya, baru. Gemeter nggak tadi, Bu? Ya, ada senang. Nah, senang ya. Tapi bangga ya, Bu ya? Upacara juga dimeriahkan dengan paduan suara kelompok nenek-nenek. Sedikitnya 83 warga lanjut usia berpartisipasi dalam upacara kemerdekaan dengan lancar dan hikmat. Meskipun telah lanjut usia, namun kecintaan mereka terhadap tanah air nyatanya tak lekang oleh waktu. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.